Assalamualaikum teman-teman. Dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, mujahadah an-nafs. Yang kedua, husnudzon. Dan yang ketiga, ukhuwah Islamiyah. Poin pertama yang akan saya jelaskan adalah memahami makna mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah Islamiyah. Apa sih mujahadah an-nafs? Mujahadah an-nafs atau yang biasa kita sebut dengan pengendalian diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Macam-macam nafsu menurut Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama, nafsu amarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Dan yang ketiga, nafsu mutmainnah. Selanjutnya, husnudzon. Husnudzon atau prasangka baik berasal dari kata Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan don yang artinya prasangka. Jadi, prasangka baik atau husnudzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Adapun lawan dari sifat ini adalah buruk sangka atau suudzon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Adapun husnudzon terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, husnudzon kepada orang lain. Dan yang ketiga, husnudzon kepada diri sendiri. Selanjutnya, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan. Dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, ukhuwah ubudiyah, dan yang kedua, ukhuwah diniyah. Yang ketiga, ukhuwah watoniyah wa nasab, dan yang keempat, ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Poin selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah ayat-ayat Al-Quran tentang mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah Islamiyah. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Yang kedua terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis tentang mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, hadis tentang mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis tentang husnudzon atau prasangka baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya,
jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir, hadis tentang ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Poin selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh perilaku yang mencerminkan sikap mujahadaan nafs, husnudzon dan ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, contoh perilaku yang mencerminkan sikap mujahadaan nafs atau pengendalian diri. Di antaranya, bersabar jika ada orang yang mengejek atau mencemooh kita. Yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, ikhlas terhadap berbagai macam musibah yang menimpa dengan terus mencoba memperbaiki diri dan lingkungan. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan sikap husnudzon atau prasangka baik. Di antaranya, 1. Memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain dalam bentuk ucapan atau pemberian hadiah. Yang kedua, menerima dan menghargai pendapat teman atau orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. Yang ketiga, memberi sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-minta yang datang ke rumah kita. Dan yang ketiga, contoh perilaku yang mencerminkan sikap ukhuwah. Di antaranya, menjenguk atau mendoakan serta membantu teman atau orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Yang kedua, mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Dan yang ketiga, bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Untuk poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hikmah mujahadaan nafs, husnudzon, dan ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, hikmah mujahadaan nafs atau pengendalian diri. Di antaranya, mereka yang bermujahadah berdasar ilmu yang diketahuinya, maka akan ditunjukkan oleh Allah mengenai perkara-perkara yang belum ia ketahui. Yang kedua, mereka yang bermujahadah dengan bertaubat, maka Allah akan menunjukkan kepada mereka jalan keikhlasan. Dan yang ketiga, dapat terjaga dari nafsu dan tidak akan mengganggu atau dapat mempengaruhi anggota badan dengan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Yang kedua, hikmah prasangka baik atau husnudzon. Di antaranya, hidup akan menjadi lebih tenang, tentram, dan lebih damai. Hati akan menjadi lebih bersih dan terhindar dari penyakit hati yang dapat menumbuhkan sikap yang tulus. Dan yang ketiga, hikmah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi dan menaungi dari ngerinya pada hari kiamat kelak. Yang kedua, mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan mendatangkan keimanan yang kemudian akan mengantarkannya menuju surga. Dan yang ketiga, melahirkan akhlak yang sungguh mulia seperti sikap ramah, cinta kasih, peduli terhadap kebutuhan saudaranya seiman dan saling membantu. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.